Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin. Kegiatan yang demikian adanya, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada nilai baiknya. Entah kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita sekalian kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang akan diberikan pertolongan berupa syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kunci kebahagiaan nomor 11 kemarin adalah punya jiwa syukur. Nah sekarang kunci untuk memperoleh kebahagiaan adalah zuhud. Zuhud itu sering dimaknai dengan makna gedeng dunya. Ya. Tidak suka dengan dunia. Wa aslus sururi war rohati was salamati minal afati azudu fid dunya. Dasar daripada kebahagiaan, keenakan dan keselamatan dari mara bahaya adalah berperilaku zuhud di dunia ini. Wa taqlilu ala inqiha wa adamul khirsi 'alaiha. Menyedikitkan ketergantungan kita dengan dunia. Meminimalisir rasa gersang terhadap dunia. Wal qana'atu bil yasiri minha, dan menerima dengan sesuatu yang sedikit dari yang berupa dunia atau materi. Fahadha aslul khairati, ini menjadi satu kunci sebagai dasar daripada perilaku-perilaku baik. Zuhud sering dimaknai bukan berarti enggan menjadi orang kaya, bukan. Tetapi pikiran dan hati ini tidak dikuasai oleh materi. Enek pikirane, atine sudah dikuasai oleh materi, sampai-sampai yang ia mau dengar adalah materi, sampai-sampai yang ia mau lihat adalah materi, memuja-memuji orang hanya karena materi. Nah ini namanya lepas daripada zuhud. Ya zuhud adalah pikiran dan hatinya ora kumandil-mandil banget karo perkara dunya. Tapi bukan berarti orang zuhud itu tidak boleh punya dunia. Bukan, maknanya bukan begitu. Selama pikiran dan hati atau mindsetnya itu tidak terdoktrin oleh materi saja, maka ia bisa dikatakan zuhud. Tapi andai kata pikiran dan hati yang mengendalikan adalah materi semata, iku ora zuhud tapi kamidunyan. Materialistis karena kehidupannya hidup yang hedonis. Ya jadi jiwa kita para santri kudu duwe rasa zuhud. Apa mau zuhud? Pikiran dan hatinya tidak terintimidasi hanya karena materi semata. Wabitan syar'u as-sudur wa la yasanu yadur. Nah dengan zuhud, dengan bisa berperilaku zuhud, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang lapang. Dada kita akan menjadi dada yang lapang. Hati kita
akan menjadi hati yang lapang, yang luas. Luasnya hati itu bisa mengukur luasnya dunia dan seisinya. Andai kata memang tidak dalam keadaan sumbeg. Tetapi sebaliknya andai kata hati kita penuh dengan kesumbegan, maka jangankan memikirkan dunia dan isinya. Karo tonggo, karo omahe dhewe, karo keluarga kadang-kadang sumbeg. Ya, jadi zuhud itu menjadi pondasi penting, menjadi perilaku kita harus kita latih agar perilaku kita mencerminkan perilaku yang zuhud. Wal ayatu fi dhammil khirsi 'alaiha wal hubbilah katsiratun. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi yang menyampaikan bahwa orang yang terintimidasi pikiran dan hatinya oleh dunia, orang yang disekap pikiran dan hatinya oleh dunia, ayat yang menunjukkan itu sangat banyak. Jadi nek wong pikirane iki disekap oleh materi, sampai-sampai tidak bisa berpikir apapun kecuali hanya materi yang paling depan. Iki elek banget. Dan ayat Qur'ane utawa hadis akeh sik ndawuhaken sik ngono-ngono iku elek. Salah satu hadis Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta materi iki nek kula omong sakjane bukan cinta materi. Tapi pikiran dan hati seseorang yang sudah tersekap, terpenjara. Sehingga yang menang adalah materi, itu sumber keburukan. Sumber keburukan. Dia enggan bergaul kecuali dengan orang-orang yang dinilainya sepadan dalam urusan materi. Itu menjadi buruk. Untuk bergaul, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang merasa di bawahnya, dia enggak mau. Ini keburukan. Menghargai, menghormati, mengagung-agungkan karena hartanya. Ini buruk. Buruk sekali. Dan bahkan akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dinamakan dunia. Ya, jadi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa pikiran dan hati yang tersekap oleh cinta terhadap dunia semata itu menjadi sumber semua keburukan, sumber semua kesalahan. Walam anna zuhda fid dunya li ahlihi naimun ajilun. Ketahuilah bahwa sikap zuhud, artinya pikiran dan hati tidak tersekap, tidak terpenjara oleh materi-materi, itu adalah naimun ajilun. Itu kenikmatan yang segera dirasakan oleh orang-orang yang bisa berperilaku zuhud. Wala yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu bi syarahki anwaril ma'rifati wal yakin. Tetapi orang yang bisa bersikap zuhud itu tiada lain kecuali mereka-mereka yang Allah kasih kejembaran hati, kelapangan dada, keluasan berpikir. Kata baleni, orang-orang yang bisa bersikap zuhud adalah tidak lain kecuali orang yang Allah kehendaki punya lapang dada, luas hati, dan luas pemikiran. Karena sekali lagi bahwa kitab ini kan menghantarkan kepada kita untuk hidup menjadi orang yang bahagia. Ngono tok iku. Ya, jadi mbah pengarang kitab iki niku ngarepaken menungso sing urip ben seneng ngoten niku. Ora kasumpuk terus.
Dala-dala kemrongsong, dala-dala sumpah, dala-dala. Iki rasane ora tenang uripe iki. Padahal dawuh Kanjeng Nabi innan nura idza dakhal al qalba in syaraha lahu as-sadru wan fasah. Ketahuilah sesungguhnya nur, dalam hal ini saya maknai sesungguhnya pandangan, sesungguhnya keluasan berpikir, sesungguhnya kelapangan dada. Ketika sudah ada dalam hati seseorang, maka sudah barang tentu dia menjadi orang yang hatinya lapang, hatinya luas, pikirannya jembar. Lah akhirnya ditanya Rasulullah oleh para sahabat, "Falidzalika min alamatin." Lantas tandanya apa wahai Rasulullah? Seseorang itu lapang dada, lapang hati, lapang pemikiran. Oh, tandanya gampang. At-tajafi an daril hurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzul. Menjauhkan diri dari sesuatu yang akan menipu daya. Yang kedua, kembali kepada kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, bersiap-siap menghadapi datangnya hari esok atau kematian sebelum itu menjemputnya. Ini tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasul SAW bahwa orang yang memiliki lapang dada, lapang hati, lapang pemikiran, tandanya ada 3. Menjauhkan diri dari sesuatu yang akan membujuk rayunya. Kemudian kembali memikirkan sesuatu kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, bersiap diri untuk datangnya hari esok, yaitu kematian sebelum ia menjemputnya. Bisa jadi dewek maca kita pikir bola bali saka ngarep tekan mburi saiki tekan halaman 34. Tujuannya ben urip iku seneng, ben urip iku bahagia, karena bahagia itu ternyata resepnya mudah. Kuasai pikiran kamu, kuasai hati kamu. Jangan sampai pikiran dan hati kamu itu dikuasai oleh jiwa-jiwa materialistis. Ya, nanti kamu bisa bahagia. Hanya seputar itu saja. Kuasai pikiran, kuasai hati untuk terus bisa bahagia, maka bahagia akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faradudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.